Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di channel kesayangan kita bersama, channel Air Kehidupan. Saya masih ada di pinggiran Danau Tondano dengan pemandangan latar belakang danau yang indah, saudara, pemandangan yang masih asri, menikmati cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Puji Tuhan, kita masih ada tetap di sesi Mutiara Firman, saudara-saudara. Pembahasan kita yang lalu mengenai Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Dan sambungannya kita akan bahas saat ini. Ada kata selanjutnya dari firman ini berkata, dan tulus seperti merpati, saudara. Ada dua hal supaya kita tidak menjadi domba yang dimangsa oleh serigala, supaya kita tidak menjadi domba yang menjadi bulan-bulanan serigala, menjadi korban serigala, haleluya, yang dihancurkan, ditelan habis oleh serigala. Mari menjadi domba yang cerdik seperti ular. Sudah kita bahas di waktu yang lalu, Mutiara Firman sebelumnya. Saat ini kita akan bahas bagaimana supaya kita bisa menjadi domba di tengah-tengah serigala tanpa bisa menjadi makanan, menjadi mangsa dari serigala, tanpa bisa menjadi korban dari serigala. Kita bisa bertahan kuat di tengah-tengah serigala ini, saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang kacau, di dunia yang semarawut, dunia yang tidak menentu, dunia yang semakin gelap, semakin kelam ini, saudara-saudara. Puji Tuhan. Dikatakan sini di referensi firman Tuhan berkata bahwa kita harus tulus seperti merpati. Ya, kata tulus ini diterjemahkan dengan arti murni, saudara-saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya kemurnian dan kebersihan dalam batin dan roh kita, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara, saudara sering membaca kata kudus dalam firman Tuhan, yang sesungguhnya diterjemahkan dari bahasa Ibrani kados, artinya terpisah. Hanya dengan hidup terpisah dari dunia ini, walaupun kita ada di tengah-tengah dunia yang gelap, tapi kita tidak hidup berbaur dengan dunia ini, tapi kita hidup memisahkan diri dari dunia ini. Kita bisa memelihara hidup kita murni dan tanpa campuran, bersih tanpa campuran hal-hal duniawi. Kita tidak termakan dengan tren mode. Sebagai seorang wanita Kristen, kita tidak termakan dengan mode yang begitu luar biasa seksi sekarang ini, saudara. Kita tidak termakan dengan harus memakai aksesoris yang dipakai orang dunia ini. Kita tidak termakan dengan hal-hal yang ditawari dunia ini yang semakin begitu menggiurkan kalau mau dilihat, mau dipandang mata, saudara. Tetapi kita mempertahankan kemurnian kekristenan kita. Kita harus terpisah dari dunia ini, walaupun kita tetap ada tinggal di dunia, tapi kita harus memisahkan diri. Kita tidak bersama-sama dengan orang dunia. Kita tidak duduk dengan orang-orang yang mencemooh. Kita tidak duduk dengan orang-orang yang sedang miras. Kita tidak bersama-sama bergaul dengan orang-orang yang narkoba. Kita tidak turut melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang dilakukan oleh orang dunia yang terpengaruh dengan kuasa-kuasa gelap. Tapi kita membatasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang demikian karena kita punya bingkai firman di mana kita harus hidup sesuai dengan bingkai firman, ketetapan-ketetapan Allah. Kita harus menjaga kemurnian hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan alam semesta dunia yang semakin rusak ini. Kata firman Tuhan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu supaya engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang sempurna. Dengan tidak menjadi serupa, dengan tetap menjaga kemurnian hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada kehidupan yang sesuai dengan firman Allah, kita tidak akan bisa dimangsa oleh serigala-serigala air saman ini, oleh dunia yang semakin gelap. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita hidup tanpa celah, sehingga dengan hidup tanpa celah, tanpa sesuatu yang bisa dijadikan celaan oleh iblis, kita tidak bisa didakwa oleh kuasa kegelapan. Seperti Ayub tidak bisa didakwa oleh kuasa kegelapan. Dia tidak bisa dimain-mainkan oleh kuasa kegelapan. Seperti kalau kita hidup tanpa celah, hidup tanpa dosa, hidup tanpa pelanggaran, hidup tanpa hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, iblis tidak bisa mendakwa kita, saudara-saudara.
Kita bebas dari dakwaan iblis, saudara-saudara. Kalau kita boleh hidup tanpa celah, memang tidak gampang, perlu perjuangan yang luar biasa untuk bisa hidup tanpa celah, saudara-saudara. Bukan perjuangannya mudah bagi orang Kristen ada di akhir zaman ini, di tengah-tengah godaan dunia yang semakin luar biasa. Kita boleh hidup tanpa celah itu sesuatu yang sangat sulit, tetapi bukan mustahil. Kita bisa berjuang karena Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan contoh bagaimana dia hidup di tengah-tengah dunia, tetapi bagaimana dia hidup tanpa celah, tanpa dosa, sehingga iblis pun tidak bisa mendakwa dia. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita bebas daripada terkaman serigala. Kita domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Kita sebagai anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, ada di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tapi bagaimana supaya kita tidak menjadi korban dunia ini, kita tidak termakan oleh serigala-serigala dunia ini. Yang ketiga, hiduplah memiliki integrasi, ya, yang tampil di luar sama dengan yang di dalam. Haleluya, puji Tuhan. Kalau yang di dalam hati kita firman Tuhan, tentu yang keluar dari mulut kita firman Tuhan. Tidak ada seperti ini, oh dia hanya dari mulut saja seperti itu. Tetapi sesungguhnya di dalam hatinya adalah firman Tuhan. Sesungguhnya dia pelayan Tuhan yang setia. Memang sikapnya secara lahiriah seperti itu, tetapi di dalam hatinya sebenarnya adalah firman Tuhan. Dia sebenarnya ada seorang pelayan yang setia, tetapi punya ucapan-ucapan yang tidak memberkati banyak orang, saudara yang kekasih. Haleluya. Sebagai orang Kristen, kalau kita mau menjadi domba yang aman dari terkaman iblis, orang harus menjadi orang Kristen yang berintegritas, luar dan dalam sama. Kalau luar dalam kita bersih, kudus, dalam kita berisi firman Tuhan, karena dikatakan firman Tuhan apa yang meluap keluar dari mulut, itu adalah meluap dari hati kita. Kalau hati kita isinya firman, perkataan kita bukan perkataan mencela orang lain. Perkataan kita bukan makian yang keluar. Perkataan kita bukan perkataan yang mendiskreditkan orang. Perkataan kita bukan menghina orang. Perkataan kita tidak membuli orang lain, merendahkan harkat martabat orang lain. Tetapi perkataan kita adalah perkataan firman yang membangkitkan semangat, memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan semangat kepada mereka yang sedang goyah, saudara-saudara. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang menjadi berkat. Karena isi hatimu adalah firman, yang keluar dari mulutmu adalah firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita semua. Puji Tuhan, kita sudah belajar dengan luar biasa saat ini. Bagaimana walaupun kita seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala, kita tidak bisa menjadi mangsa serigala. Kita tidak bisa didakwa oleh serigala. Kita tidak bisa menjadi mangsa terkaman serigala. Kita tidak bisa dihabisi oleh serigala, saudara. Tapi kita boleh tetap eksis kuat bertahan di tengah dunia semakin gelap. Yang pertama, jaga kemurnian hatimu. Jaga perilakumu tetap bersih di hadapan Tuhan, tanpa ada campuran-campuran duniawi. Pada saat engkau berpakaian, jaga seorang Kristen sejati punya pakaian yang baik, tanpa ada campuran aksesoris-aksesoris dunia yang tidak perlu. Tidak usah tindik hidung, tindik telinga dan sebagainya. Berpakaian sebagainya seorang anak Tuhan yang jadi berkat, jadi saksi bagi banyak orang. Yang kedua, hiduplah tanpa celah. Memang sukar untuk melakukannya. Memang sukar, tetapi tidak mustahil, saya katakan, saudara. Karena kita sudah punya panutan bagaimana Tuhan Yesus Kristus ada di dunia ini, tetapi bisa hidup tanpa celah, tanpa dosa, saudara. Yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi seorang Kristen yang berintegrasi. Yang keluar dari mulut itu adalah apa yang dalam hati. Kalau kita di dalam hati kudus, di dalam hati kita firman, dalam hidup kita firman, yang keluar dari hidup kita adalah firman. Memberikan kekuatan, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi orang yang menghina, mendiskreditkan, tetapi memberi semangat kepada yang lemah, meneguhkan yang goyah, memberkati kepada mereka yang dalam masalah, saudara. Terima kasih saudara sekalian, sudah tetap setia untuk mengikuti channel-channel Air Kehidupan, setiap sesi-sesi yang ada, baik itu khotbah, baik itu mutiara firman, baik itu huntai kebenaran, baik itu cover-cover lagu yang tersedia, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan saudara-saudara boleh dikuatkan dengan firman yang saudara dengar, dan saudara mendengarkan setiap pujiannya ada, saudara boleh terhibur.
Saudara mempunyai pergumulan, mempunyai masalah, perlu dukungan doa, perlu dukungan, haleluya, semangat dan sebagainya, saudara bisa hubungi nomor WA yang ada, saudara bisa chat di sana dan kami akan merespon dan akan mendoakan saudara-saudara. Apapun keadaanmu, jangan pernah khawatir karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia tidak pernah berubah, mujizatnya tetap selama-lamanya. Puji Tuhan, kiranya saudara diberkati saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati saudara-saudara.